Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali masih di dalam pengkajian kitab Fathul Izar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Keterangan ini akan saya lanjutkan kembali baca ya. Sekarang yang akan saya terangkan ini adalah sekitar tentang Porefly dan juga nanti sampai beresnya sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yula'ibuha mula'ibatan khafifatan minad dhami. Nah, ketika mau melakukan berhubungan intim, nah lalu sang suami itu harus bermain-main dulu dengan sang istrinya. Misalkan bisa dilakukan dengan cara merangkul, wa taqbili, kemudian bisa mencium sang istrinya. Wa nahwi dzalika, ataupun ya apapun lah selain dari merangkul ataupun mencium sang istrinya, begitu ya. Hatta idza hadarat syahwataha, sehingga ketika syahwat istrinya itu udah mulai memuncak gitu ya. Aulaja wa taharraka. Nah, baru tuh sang suami bisa melakukan berhubungan intim. Maksudnya di sini adalah boleh sang suami memasukkan penisnya ke dalam farji sang istrinya seperti itu. Ya, jadi di dalam melakukan berhubungan intim, jadi suami itu jangan langsung ujuk-ujuk aja gitu ke sana gitu ya. Jadi harus melakukan dulu pemanasan atau yang dikatakan dengan Porefly seperti itu ya. Caranya ya barusan bisa dengan mencium dulu, merangkul dulu gitu ya. Jadi dan suami juga harus mengetahui mana sih titik-titik sensual yang ada pada perempuan seperti itu ya. Jadi jangan langsung dulu dimasukkan. Kenapa? Jadi karena kalau misalkan posisi vaginanya itu yang masih kering, kalau dimasukkan penis itu rasanya akan tidak nyaman bagi sang istrinya seperti itu. Nah, kalau misalkan farji sang istrinya udah keluar agak lendir-lendir basah di dalam vagina, biasanya itu gairah seksualitas istrinya itu udah mulai memuncak. Nah, baru di sana suami itu bisa memasukkan hasyafah ke dalam farji sang istri seperti itu. Nah, setelah suami memasukkan hasyafah ke dalam farjinya sang istri, kemudian faidha sabbal maniyu. Nah, pada saat itu maka akan tumpah tuh mani sang suami. Nah, setelah keluar mani sang suami dan juga mani sang istri gitu ya, fala yanza'u, maka suami itu jangan dulu terburu-buru mengangkat kemaluannya. Bal yasbiru sa'atan, tetapi sang suami itu harus sabar dulu gitu sebentar ya. Jadi jangan udah keluar langsung segera dicabutnya. Tunggu dulu sebentar. Ma'adhanil jidilaha, caranya dengan apa? Caranya mendekap kayak merangkul gitu ya, erat si istri itu dengan penuh rasa kasih sayang kepada si istrinya seperti itu. Faida sakana jismuhu, setelah tubuh suaminya itu udah udah mulai tenang gitu ya. Maaf sekali ya, dan biasanya kalau udah mulai tenang gitu ya suaminya, biasanya sih zakar suaminya ataupun penis suaminya itu yang tadinya keras gitu ya, udah udah mulai melunak dengan sendirinya gitu biasanya kalau udah tenang. Nah, kalau udah posisi seperti itu baru deh suaminya boleh mencabut lah gitu, ibarat penisnya lah seperti itu. Sukunan aziman naza'a, maka suaminya itu baru boleh mengangkat kemaluannya, tuh bahasa dikatakan seperti itu ya. Bahkan wamala ala yaminihi hinan naz'i, dan setelah itu dia condongkan badannya itu ke arah kanan. Faqad dzakaru, sebab para ulama itu berkata anna dzalika mimma yakunu bihil waladu dzakaron. Nah, cara seperti ini bisa menyebabkan mempunyai anak laki-laki. Ini tipsnya ya. Di pembahasan sebelumnya sih ini udah pernah saya terangkan ya kalau tips ingin punya anak laki-laki. Wayam sahani farjahuma, setelah itu baru
keduanya antara suami dan istrinya itu harus mengusap kemaluannya itu masing-masing gitu ya. Bikhir qataini nadhifataini, dengan 2 tisu ataupun kain lah gitu ya yang bersih gitu. Jadi bagusnya itu selalu disediakan tisu gitu ya kalau di kamar kita gitu ya untuk mengelap itu. Lirajulin wahidatun, untuk suaminya 1, walir mar'atin untuk istri, wahidatun untuk istrinya juga sama 1. Wala yamsahani bihirqatin wahidatin, dan tidak boleh mengusap dengan 1 tisu nih kata ulama. Kalau 1 tisu nanti berebutan. Jadi 1 untuk istrinya, 1 untuk suaminya. Kenapa? Karena katanya, kata ulama ini, fa inna dzalika yurithul karaha. Sebab hal itu bisa menyebabkan rasa saling benci antara suami dan juga istri. Udah beres. Keterangannya segini dulu ya yang akan saya sampaikan. Jadi poin di sini sebenarnya sih yang lebih intinya itu adalah poref lainnya itu sih kalau menurut saya begitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang sudah saya bacakan di dalam kitab Fathul Izar ini. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.